Kan on air, water, place. Ini konsep bahwa dulu itu kesehatan itu ada dari udara, dari air, dari lingkungan yang saling mempengaruhi. Tetapi dalam perjalanannya ego sektor lah yang mempengaruhi. Saya pernah ikut suatu seminar, semacam seminar, focus group discussion tentang brucellosis. Konsepnya brucellosis itu zoonosis. Tetapi yang datang itu hanya beberapa orang dokter hewan saja. Dunia yang lain, medis, manusia tidak datang. Karena mereka menganggap brucellosis itu bukan, sekali lagi, bukan termasuk penyakit zoonosis prioritas. Nah, konsep ini kenapa ini kok sampai ada kesalahan? Karena salahnya konsep kita. Yang mengartikan tentang zoonosis itu harus penting semua. Padahal ada zoonosis yang prioritas di dunia medis dan ada zoonosis prioritas di dunia veteriner. Nah, kalau kita salah konsepnya, maka kita kurang mengerti konsep One Health tersebut. Nah, sampai terakhir keluarlah tahun 2010 itu ada yang namanya One Health. Tahun 2011 di Melbourne konsep One Health digodok dengan sempurna. Kemudian tahun 2011 juga di Afrika mulailah ada konferensi One Health. Nah, untuk dunia kedokteran hewan, Kongres Veterinary Congress, World Veterinary Congress tahun 2017, konsep One Health ini mulai dipakai. Di mana tahun 2017 itu diselenggarakan di Incheon, Korea Selatan. Dan saya mempresentasikan apa itu yang namanya AMR di sana. Nah, untuk menunjang supaya terjadinya kolaborasi Gangguan dengan sinyal. sempurna. Nah, ini beberapa hal ya. Ada beberapa universitas yang sudah ikut tentang One Health. Ini kita bicara tentang One Health untuk collaboration center. Nah, sekarang ini saya ditugaskan tentang bagaimana konsep One Health yang perlu dua hal tadi, yang perlu tentang kolaborasi dan komunikasi, ini masuk di dalam sistem kurikulum. Singkatannya sama, nanti kompetensi One Health. Di One Health itu ada dua kompetensi penting, yaitu kompetensi inti dan kompetensi teknis. Kompetensi inti kita harus mengerti tentang kolaborasi dan kemitraan. Kita harus mengerti komunikasi dan informatika. Kita harus mengerti tentang budaya, kepercayaan, nilai, dan etika. Pemberantasan rabies di Bali tidak serta-merta harus stemming out anjing. Kenapa? Kita harus ngerti tentang budaya, kepercayaan, nilai, dan etika di orang-orang di Bali tersebut. Ini penting karena ini merupakan kompetensi inti One Health. Kepemimpinan, manajemen, kebijakan, advokasi, regulasi, dan yang terakhir adalah sistem berpikir One Health. Tidak mengedepankan ego sektoral system. Kemudian dari kompetensi inti ini namanya core competence, harus didukung oleh kompetensi teknis. Siapa yang mengadakan kompetensi teknis? Yang mengadakan kompetensi teknis ini adalah fakultas. Kita sekarang bicara di fakultas kedokteran hewan. Ada di fakultas kesehatan masyarakat. Ada di fakultas kedokteran umum. Ini kompetensi teknisnya.
Nah, kompetensi teknis itu ada epidemiologi dan analisis risiko, bisa diselenggarakan di kedokteran hewan. Kesehatan masyarakat bisa di FKM. Kemudian kesehatan ekosistem bisa di FKM. Perubahan perilaku ini bisa di kedokteran. Di bidang public health. Kemudian konsep tentang One Health bisa diajarkan di semuanya. Jadi kalau kompetensi teknis ini tugasnya fakultas. Salah satunya adalah tugasnya Fakultas Kedokteran Hewan. Apa itu? Dasar-dasar penanganan penyakit infeksi, epidemiologi, dan analisis risiko. Ini kompetensi teknis. Dan ini harus ada namanya kompetensi inti nantinya. Jika kompetensi inti dan kompetensi teknis disatukan, maka terjadilah perubahan pola pikir. Sistem thinking kita akan berubah. Oh, menangani masalah COVID-19, contohnya itu tidak hanya satu sektor saja, tapi sektor-sektor lain itu juga perlu dilibatkan. Mungkin, nah ini contoh aja, mungkin ada salah satu hewan sebagai vehicle. Bukan zoonosis, tapi vehicle. As a vomitus, sebagai vehicle, sebagai bahan penyebar. Tapi dia tidak merupakan hospes dari causative agent tersebut. Ini konsep. Kalau kita sudah mengerti bagaimana dasar-dasar penularan penyakit infeksi, kita akan mengerti betul konsep ini. Kita bicara tentang communicable disease. Banyak orang yang tidak mengerti. Apa itu communicable disease? Communicable disease bisa diartikan sebagai transmissible disease. Penyakit yang dapat ditularkan. Penyakit yang dapat ditularkan itu apa? Salah satu definisi yang paling mendekati kebenaran adalah infectious disease. Harus ada agen infeksinya. Tapi tidak setiap infectious disease itu adalah zoonosis. Tapi kita harus ingat, sekitar 60% infectious disease itu bersifat zoonosis. Nah, kalau konsep ini sudah dimengerti, maka kita akan mudah untuk menekankan tentang kompetensi inti One Health pada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah ini, kerangka domain One Health Core Competence. Kompetensi inti, ini domainnya One Health. Kalau di Indonesia dipentingkan itu apa? Ada manajemen, ada komunikasi, ada budaya, ada kepemimpinan, ada kolaborasi, nilai etika, dan berpikir sistem. Yang kita inginkan agar setiap mahasiswa itu punya outcome nantinya tentang berpikir sistem. Meskipun nanti di fakultas lain tidak ada masalah. Tapi kita memberikan sumbangsi penyelesaian penyakit infeksius, penyakit zoonosis, dan AMR melalui berpikir sistem One Health. Di mana dalam berpikir itu dipentingkan dua hal. Adanya kolaborasi dan komunikasi dengan sektor lain. Kalau ini sudah, maka insya Allah One Health akan berjalan sendiri, menyertai kompetensi teknis yang memang disediakan oleh kurikulum kita masing-masing. Nah ini tentang evolusi One Health itu apa saja? Ini yang saya ceritakan tadi, mulai awal Hippocrates sampai sekarang. Kita mulai bicara tentang apa? Emerging Pandemic Threat Program. Kemarin Profesor Wiku dipercaya bukan karena profesornya, bukan karena dokter hewannya. Tapi kita harus menyadari Profesor Wiku itu adalah peletak dasar konsep One Health di Indonesia. Dia mengerti betul konsep bagaimana mengkolaborasikan, bagaimana mengkomunikasikan. Pentingnya penyakit ini tidak hanya di sektor medis saja, tapi di sektor-sektor lain yang perlu penanganan. Sehingga beliau menjadi salah satu pejabat. Ini contohnya, emerging pandemic yang sekarang ini kita sedang alami adalah COVID-19. Contoh sederhana, interface One Health. Kenapa kita itu perlu membicarakan One Health ini? One Health ini tidak hanya bicara tentang human health saja. Ada perubahan climate, iklim, ada kerusakan ekosistem, ada kerusakan sumber air, ada kerusakan tanah. Semuanya ini nanti impact-nya, the main purpose of impact. Jadi tujuan utama dari impact ini adalah
masalah kerusakan kesehatan pada manusia. Dan ini merupakan SDGs. Kalau kita penelitian ini, core-nya itu adalah human health, ini masuk SDGs. Sustainable Development Goal, yang merupakan salah satu pilar penilaian internasional untuk satu penelitian. Human health. Interface One Health, ini. Yang paling banyak karena kita bicara One Health, ada 3. Ekosistem, tentang kesehatan tumbuhan, economic health, the human system, individual health, animal health, ada livestock health, sama wildlife health. Dan saya ingatkan, kalau kita penelitian-penelitian, PENMAS berkaitan dengan pengertian dasar untuk tujuan utamanya adalah tentang human health, maka yang kita lakukan itu sesuai dengan rel yang sudah kita sepakati bersama. Kita harus Sustainable Development Goals. Salah satunya, item ketiga adalah tentang bagaimana kita meningkatkan dan mempertahankan. Ini food production chains sama semua. Jadi tidak hanya dari satu sektor saja. Kita perlu kolaborasi, perlu komunikasi dengan pihak lain. Ini contohnya food production chain, ada sapi, kemudian ada proses produksi, ada distribusi, ada restoran. Ini semuanya bersinergi untuk menghasilkan makanan yang dikonsumsi manusia. Nah, begitu kita bicara tentang makanan yang dikonsumsi manusia, ingat, untuk menghasilkan tersebut, kita perlu bersinergi pada pihak-pihak lain. Makanya perlu adanya HACCP, perlu pengenalan produk lain, perlu. Supaya apa? Supaya kita mengerti bahwa kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh animal health saja, tidak dipengaruhi oleh human health saja, tidak dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi kesemuanya bermuara pada satu tujuan, impact-nya pada human health. Ini contoh good hygienic practices, bagaimana aman dari farm sampai ke fork, sampai ke meja, ke garpu yang kita siap makan. Kalau kita mengerti betul, kita akan tahu bagaimana produksi farming yang bagus sampai bagaimana melakukan catering dan sampai di meja. Ini merupakan proses yang food chain production dan melibatkan beberapa sektor. Dan ini harus dimengerti oleh seorang yang punya kompetensi inti One Health. Nah, kompetensi inti harus dijabarkan dalam kurikulum yang merupakan kompetensi teknis. Dan bahasa lainnya ini adalah hardware-nya. Di kurikulum kita nanti perlu apa supaya menghasilkan good hygienic practices. Ini contoh saja. Sehingga One Health ini perlu disinergikan, perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai salah satu core kompeten yang merupakan kompetensi inti yang harus dipunyai oleh setiap mahasiswa FKH di Indonesia. Ini interface-nya. Kalau kita bicara interface lagi, langsung nanti bicaranya zoonotic disease, kesehatan manusia yang dipengaruhi oleh penyakit yang didatangkan dari zoonotic disease. Nih, kita bicara zoonotic disease itu berapa persen? 61%. Emerging infectious disease itu sifatnya zoonosis, bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Apa saja, mulai translokasi, mulai agriculture intensification, mulai lain-lain ini. Ada beberapa item. Dan kalau kita berpikiran global, kita akan ngerti bahwa human health itu tidak bicara tentang human health ansih. Kita bicara tentang domestic animal. Kita bicara tentang wildlife. Mahasiswa S3 saya penelitian tentang wildlife. Kemudian saya tanya, tolong cari E. coli sama Klebsiella pneumoniae
yang menghasilkan